Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mahasiswa prodi PAI yang saya banggakan, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran akidah akhlak abad 21. Di mana pertemuan yang sudah lalu kita ketahui bahwa kita telah mempelajari beberapa materi, kemudian konten dari pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Agar lebih menambah keberkahan dan juga kemanfaatan, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, jadi era abad 21 adalah era di mana teknologi tidak dapat kita hindari. Sehingga segala aspek kehidupan itu kemudian selalu bersinggungan dengan teknologi. Tidak terlepas dengan pendidikan, khususnya pembelajaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran abad 21? Jadi, pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan 3 kompetensi abad 21. Yaitu kompetensi kemampuan belajar atau learning skill, kemudian kemampuan literasi atau literasi skill, kemudian keterampilan hidup life skill, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi ini luar biasa. Tidak ada kalanya perkembangan teknologi ini berdampak positif. Ada juga perkembangan teknologi itu berdampak negatif. Dan ini perlu harus kita sikapi bersama agar segala perkembangan teknologi ini kemudian berdampak. Dampaknya tentu dampak positif. Sangat begitu luar biasanya teknologi ini istilahnya apa ya? Menjajah atau bahkan menyebar di setiap sendi kehidupan kita. Tentu ini harus kita sikapi bersama dalam proses pendidikan kita. Kemarin ketika COVID-19 kita diingatkan bahwa terpaksa dan mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Dan ini dampak positif. Karena apa? Dengan adanya PPKM, kemudian pembatasan, jadi itu semua tidak menghalangi proses kita belajar dan mengajar, begitu. Kita banyak fasilitas, ada YouTube, kemudian ada media-media, platform-platform pembelajaran online, Zoom meeting, Google Meet, semua berinovasi agar menyesuaikan kondisi, begitu. Begitupun di era abad 21, seseorang atau siswa kemudian dituntut agar memiliki beberapa kemampuan. Dan fokus kita, apa saja kemampuan ini? Nah, di abad 21 ini, kompetensi harus dimiliki oleh seseorang. Ini ada 4 setidaknya, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Kemudian creativity, kreatif, collaboration atau kolaborasi, dan communication. Jadi guru dituntut bagaimana proses pembelajaran ini kemudian mengantarkan seorang siswa setidaknya memiliki 4 kompetensi ini. Critical thinking, berpikir kritis. Ini dengan banyak kasus, banyak kejadian bahwa perkembangan informasi di media sosial ini
tidak banyak yang bisa mengontrol kecuali diri sendiri. Maka kecerdasan diri, bagaimana kemudian mampu menyaring informasi-informasi yang datang kepada kita menjadi benar-benar informasi yang baik dan valid. Dan ini perlu kemampuan dan perlu keterampilan, yaitu berpikir kritis. Sehingga pembelajaran nanti diarahkan agar mahasiswa atau siswa itu nanti memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, bernalar kritis dalam menyikapi segala sesuatu. Tentu hoax atau berita bohong ini tidak bisa kita bendung di medsos. Karena semua punya hak yang sama, ketika terus kemudian diarahkan agar disaring, ini tentu yang menyerang adalah diri dan pribadi, begitu. Kemudian kreatif. Pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki jiwa kreatif. Tentu tantangan digitalisasi, perkembangan teknologi ini membuat PAI atau pendidikan akhlak dalam hal ini diarahkan juga menerapkan atau mengangkat pembelajaran-pembelajaran yang mengarahkan pada siswa memiliki kompetensi kreatif. Meskipun kita ketahui nih bahwa Gen Z, generasi muda itu lebih spesifik, lebih senang menggunakan gadget. Maka pembelajaran akidah akhlak harus diarahkan bagaimana kemudian siswa itu mampu memiliki jiwa kreatif dalam menerapkan, mengaplikasikan, dan mengimplementasikan akidah akhlak dalam kehidupan. Begitu. Kolaborasi, jadi ini kerjasama. Tidak bisa kita kemudian berdiri sendiri. Dalam kehidupan, makhluk sosial, mencapai tujuan akan lebih cepat jika memang kita mampu berkolaborasi antar teman, antar kolega, bahkan bisa dijadikan begitu luar biasanya negara kita damai ketika pemimpin-pemimpin kita menunjukkan akhlak yang tadinya bersaing, yang tadinya melawan, saling melawan, kemudian mampu bersama dan kemudian berkolaborasi membangun negara ini. Semua apa? Ya karena mampu memiliki jiwa kolaborasi dan didukung dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini tentu sangat mendukung dan mensupport sekali lagi, mensupport keempat kompetensi ini. Berikutnya, skill, ini kurang lebih dari abad 21, kemudian diterjemahkan menjadi 12 keterampilan atau skill, yang tadi sudah beberapa, sampai keempat, kemudian ditambah lagi informasi literasi, jadi kemudian media literasi, teknologi literasi, flexibility, leadership, inisiatif, kemudian productivity, social skill. Nah, bagaimana kemudian peran ini diarahkan pembelajaran ini agar berdampak kepada beberapa kompetensi itu. Dan ini peran guru sangat signifikan, sangat menentukan. Yang kita harus bergeser ini dari yang tadinya guru model pendekatan teacher centered learning, kemudian bergeser kepada student centered learning. Jadi ini harus berdampak. Ketika beralih pendekatan, maka secara otomatis peran guru juga berubah. Peran guru diantaranya yang tadi sebagai sumber informasi utama, maka sekarang bergeser. Bergeser yang menjadi sekarang Anda menjadi fasilitator dalam pembelajaran, tidak lagi sebagai sumber utama. Kemudian sebagai fasilitator, pengembang keterampilan, pendidik berbasis teknologi, secara otomatis guru harus menguasai teknologi. Jangan sampai gurunya kalah. Nah, ini banyak ini guru-guru yang senior, yang sudah sepuh ini kalah karena sama siswanya, sama mahasiswanya mengerjakan dengan teknologi, kemudian dosennya masih menggunakan pembelajaran manual, begitu. Jadi ada yang kurang tepat di situ. Kemudian pengelola kelas yang inklusif. Nah, kita dituntut berarti guru harus mampu
mengelola kelas agar pembelajaran itu semakin baik gitu. Dan tentu mengarah kepada 4 kompetensi tadi. Yang berikutnya pembelajar seumur hidup. Nah, guru itu tidak bisa terus kemudian melepaskan statusnya sebagai guru ketika pulang, tidak. Atau bahkan pensiun, tidak. Ulama-ulama kita ini adalah seorang pembelajar seumur hidup. Kita ketahui dengan meskipun dalam kondisi sakit, kondisi sedang perawatan, beliau-beliau ini tetap belajar, beliau-beliau tetap mengajar. Nah, ini contoh teladan yang baik dari ulama-ulama kita yang diberikan. Kemudian penilaian yang komprehensif, yang menyeluruh ini tidak bisa kemudian kita sepotong-sepotong dalam menilai kegiatan pembelajaran siswa. Dan tentu ketika pendekatan bergeser, ada beberapa model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Di antara pembelajaran tersebut adalah diskusi, kemudian project based learning, role playing, pembelajaran berbasis problem atau PBL, debat, brainstorming, kemudian teknologi interaktif dan refleksi diri. Dan ini beberapa beberapa metode pembelajaran yang bisa kita gunakan. Tentu inovasi ini tidak bisa kemudian meninggalkan teknologi dalam pembelajaran. Dan guru mesti kreatif, mesti inovatif, kemudian komunikatif, serta bagaimana berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Dan kebutuhan akan guru ini maka tidak bisa dikesampingkan oleh lembaga. Terus bagaimana peran lembaga dalam menunjang pembelajaran abad 21, terkhusus dalam pembelajaran akidah akhlak? Maka lembaga mesti menyusun, mengembangkan kurikulum yang tidak hanya sekedar hitam di atas putih, tapi kemudian selalu berkembang, terus selalu mereview kebutuhan akan capaian pembelajaran yang akan diterapkan atau capaian pembelajaran yang akan dicapai, begitu. Kemudian sarana prasarana yang perlu disediakan, teknologi informasi, internet, terus kemudian laptop, serta ini semua perlu tidak bisa dilepas. Jangan sampai guru kemudian dituntut untuk berinovasi, tapi lembaga tidak mampu memberikan sarana informasi dan sarana-sarana pembelajaran. Kemudian pengembang SDM ini guru-guru perlu diberikan pelatihan, perlu diberikan workshop, perlu kemudian diikutkan kelas-kelas kursus agar pembelajaran yang diterapkan itu semakin baik. Dan berikutnya bagaimana kemudian sekolah, madrasah mampu menciptakan sebuah lingkungan belajar, lingkungan yang membuat motivasi seorang siswa belajar, begitu. Jadi tentu ada beberapa rekayasa dalam sekolah atau madrasah itu agar mendorong dan mensupport siswa dalam rangka untuk belajar, begitu. Jadi demikian beberapa hal yang bisa kita urai antara peran guru kemudian peran lembaga agar saling mensupport, agar saling mendukung terciptanya pembelajaran abad 21 dengan tujuan meraih dan mencapai kompetensi abad 21 bagi siswa-siswi dan kemudian di semua pembelajaran khususnya pada pembelajaran akidah akhlak. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.